Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Kamis 27 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh gereja memperingati Santa Monica. Semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 24 ayat 42-51. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan bersemangat. Hari ini 27 Agustus kita memperingati Santa Monica. Selamat dan profisiat untuk saudari-saudari, gereja, paroki, dan lembaga-lembaga yang pesta nama pelindung Santa Monica. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, Monica dilahirkan di Tagaste, Afrika Utara, tahun 332. Pada umur 18 tahun menikah dengan seorang kafir namanya Patricius. Dikaruniai 3 anak, dan Agustinus adalah anak sulungnya. Keluarganya sejahtera, namun ia banyak keprihatinannya. Suaminya acuh tak acuh terhadap Tuhan, dan putra sulungnya Agustinus hidupnya acak-acakan. Baru sesudah 30 tahun suaminya bertobat. Tetapi puncak cita-citanya ketika ia meninggal didampingi putra sulungnya yang sudah bertobat. Semuanya itu berkat doa-doanya yang tiada henti-hentinya. Saudari-saudaraku yang terkasih, Monica yang tekun mendoakan anaknya Santo Agustinus, pendosa yang bertobat. Agustinus sendiri bersaksi tentang ibunya demikian. Sambil duduk di dekat jendela dan memandang ke langit biru yang tenang, ibuku berkata, "Anakku, satu-satunya alasan yang membuat aku masih ingin hidup sedikit lebih lama lagi adalah aku mau melihat engkau menjadi seorang Kristen sebelum aku menghembuskan nafasku." Hal itu sekarang sudah dikabulkan Allah, bahkan lebih dari itu. Allah telah menggerakkan engkau untuk mempersembahkan dirimu sama sekali kepadanya dalam pengabdian yang tulus kepadanya. Sekarang, apalagi yang aku harapkan? Sebelum meninggal dunia, Monica berkata kepada Agustinus, "Anakku, kenanglah aku di altar Tuhan." Saudari-saudaraku yang terkasih, Santa Monica telah menjadi teladan
bagaimana hidup dalam iman dan harapan akan belas kasih Tuhan. Ia telah menjadi hamba yang setia, bersiap menanti kedatangan tuannya. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, seturut teladan Santa Monica yang hari ini kita peringati bersama, kita mohon supaya hidup beriman kita setia dan tekun di hadapan Tuhan untuk menjalani tugas perutusan kita masing-masing ini dengan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Roh kasih Kristus, tolonglah kami menjadi pewartamu yang sejati, menyatukan umat sucimu masuk dalam himpunan kawanan dombamu. Aku percaya sabdamu yang meyakinkan daku. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.